Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nazila Ramadhani dengan NPM 087. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data panel menggunakan eViews. Nah, di sini saya akan mengolah tentang pengaruh tingkat pengangguran dan upah minimum terhadap kemiskinan di tiga provinsi Pulau Jawa untuk studi data panel Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta tahun 2003 sampai 2023. Langsung saja kita akan mengolah datanya menggunakan eViews. Pertama-tama kita buka eViews-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ingin kita klik file, terus to new. Nah, klik yang work file. Karena data yang kita gunakan adalah data panel, maka di bagian work file structure type-nya itu kita pilih yang panel balance panel. Nah, start date-nya itu kita menggunakan 2003, dari tahun 2003 sampai 2023. Dengan number of cross section-nya yaitu 3. Atau variabel yang kita gunakan yaitu 3. Nah, di sini sudah terlihat. Untuk memasukkan datanya, kita klik quick, terus kita klik juga yang empty group, kita tarik ke atas, untuk memunculkan ruang satu satu sel di sini untuk nama dari variabel yang akan kita masukkan. Selanjutnya kita buka datanya, kita buka Excel-nya, terus kita copy dari bagian TPT sampai penduduk miskin. Copy, terus kita masukkan. Kita ganti nama TPT. Dan ini penduduk miskin kita kasih nama PM aja. PM. Oke. Pertama-tama kita harus mencari tahu apakah data yang kita gunakan itu lebih cocok menggunakan metode FEM atau REM atau menggunakan PLS. Nah, jadi pertama-tama kita harus mencari PLS, FEM, dan REM terlebih dahulu. Gimana sih cara nyari PLS? Yaitu pertama kita kayak ngeregresi biasa atau ngeestimasi kayak estimasi awal biasa yang biasa kita estimasi. Pertama klik PM, terus sambil kita klik kontrolnya biar nggak mana-mana. Terus TPT dan UMR. Klik kanan, open as equation. Nah, untuk C-nya kita taruh di tengah-tengah PM dan TPT. Klik OK. Nah, terus kita kasih nama, jadi PLS. Oke, nah untuk uh, metode FEM dan REM, kita bisa langsung klik objek, copy objek. Terus untuk di bagian estimate, kita klik yang bagian estimate, itu kita klik yang bagian panel option. Nah, di bagian effect specification-nya, untuk yang cross section-nya, ini kita klik yang fix. Klik OK. Nah, ini udah dapat FEM, kita ganti nama jadi FEM. Terus kita objek lagi, copy objek, ke estimate lagi, ke panel option lagi, dan bagian cross sectionnya yang tadi fix kita pilih, sekarang pilihnya yang bagian random. Klik OK. Nah, kasih nama lagi menjadi RAM. Klik OK. Nah, jika dilihat, maaf,
Nah, untuk kita mengetahui uji manakah yang paling sesuai atau paling baik untuk digunakan, atau metode apa yang paling baik untuk digunakan, itu kita harus melihat, membandingkan dulu PLS dan FEM-nya, agar kita tahu uji manakah yang paling sesuai gitu, dengan menggunakan metode uji uji Chow. Nah, pertama-tama kita kalau misalnya mau tahu uji Chow itu kita mencarinya di bagian fame-nya itu klik view, terus tuh bagian fixed random effect testing, terus tuh ke residue gitu. Ini adalah hasil uji Chow-nya. Nah, untuk sudah ketemu uji Chow, kita bisa langsung copy copy untuk masukkan ke Word-nya. Karena di sini saya sudah membuat, di sini saya sudah membuat. Nah, untuk uji Chow sendiri itu H0 itu sama dengan PLS lebih sesuai, sedangkan kalau HA itu FEM lebih sesuai. Nah, berdasarkan hasil pengolahan menggunakan eFuse, uji Chow itu di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu probabilitasnya itu sebesar 0,0000. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti mode terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Nah, tetapi untuk lebih memastikan bahwa kalau uh, FM itu lebih sesuai atau yang lainnya, itu kita bisa melakukan uji Hostman. Nah, yang mana kita membandingkan FEM dan REM. Apakah FEM yang lebih sesuai atau REM yang lebih sesuai. Nah, cara melihat uji Hostman itu cara menguji Hostman itu kita di bagian remnya itu kita klik view, terus bagian ke fixed random effect testing, dan kita pilih yang uh, correlate random effect atau Hostman test. Nah, jika dilihat sama-sama probabilitasnya 0,000. Nah, bagaimana sih cara lebih memastikan, lebih meyakinkan bahwa kalau misalnya uji rem yang lebih baik atau uji FEM yang lebih baik. Nah, itu dengan cara kita melihat fixed efeknya, fixed random effect. Nah, caranya itu kita klik view bagian FEM dan remnya nanti view, terus bagian klik fixed random effect, terus tuh klik yang cross section effect. Nah, untuk bagian remnya juga sama, view, fixed random effect, cross section effect. Nah, eh, kalau ingin mengetahui bagaimana apa variabel yang sesuai itu kita bisa menjumlahkan dari fem-nya sendiri dan rem sendiri. Jika hasil di antara keduanya itu ada yang hasilnya 0 atau hasilnya 0, itu merupakan uh, yang bagus untuk dipilih. Nah, jika tidak 0, maka itu tidak bagus untuk dipilih. Itu kurang tepat untuk dipilih. Jadi kita bisa uh, tambahin lewat Excel ya. Sebelumnya juga saya sudah menambahkan. Nah, maka uji yang lebih sesuai itu adalah uji FEM karena hasil dari penjumlahan fix random effect-nya itu 0, sedangkan rem ini 0,0000. Maka yang lebih sesuai itu FEM. Karena metode yang digunakan yaitu menggunakan metode FEM, maka kita melakukan pengujian uji asumsi klasik yang dimana untuk uji asumsi klasik sendiri itu ada beberapa uji di dalamnya. Yang pertama ada uji normalitas, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, terus uji autokorelasi, dan terakhir yaitu uji multikolineritas. Ada juga uji T dan uji F-nya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas dulu.
Nah, uji normalitas sendiri itu akan dilakukan pada bagian di uji FEM. Pertama kita klik view tadi, terus ke residual diagnosis. Nah, kita klik yang normality test. Nah, ini udah dapat. Terus kita bisa langsung ke eh, datanya, karena sebelumnya kita sudah melakukan pengujian juga. Nah, kita melakukan uji normalitas tadi, yang mana untuk H0 sendiri itu residu tersebar secara normal, dan HA sendiri itu residu tidak tersebar secara normal. Nah, dilihat dari eh, nilai Jarque-Beranya yaitu sebesar 4,622999 dan nilai X kuadrat tabel dengan DF adalah 5,5914, yang dimana untuk gambarnya sendiri itu eh, masuk ke bagian daerah tolak H0. Nah, berdasarkan pengujian statistik dengan signifikansi sebesar 0,099113 itu lebih besar daripada 0,05, yang dimana nilai Jarque-Bera statistik yaitu 4,62229 itu lebih kecil daripada 5,9914. Maka H0 diterima, yang berarti residu tersebar secara normal atau lolos uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas sendiri, itu kita ke Ifuse lagi. Ini bisa kita bagian estimate outputnya lagi. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitas, kita harus buat reset 01-nya dulu, yang dimana itu caranya klik proxy, terus to make residual series. Nah, ini residual tab-nya tetap ordinary dan namanya tetap reset 01, terus klik OK. Nah, udah ini kita tutup. Setelah itu, nah, setelah kita mendapatkan resit 01-nya, kita meregresi ulang untuk mendapatkan uji heteroskedastisitasnya. Yaitu kita menggunakan resit 01, terus TPT, dan UMR. Klik kanan, open as equation. Terus bagian C, kita taruh di sini. Nah, untuk resit 01-nya kita kuadratkan. Ya betul, kuadrat. Dan kita tambahkan untuk TPT dan UMR-nya itu sama-sama pangkat 2 juga. TPT, TPT kuadrat UMR kuadrat. Dan kita tambahkan juga TPT kali UMR. Ini tetap sama, ini tetap sama, klik OK. Nah, maka kita mendapatkan uji heteroskedastisitas. Karena ini data panel, maka uji heteroskedastisitasnya cara melakukannya seperti ini. Ya, dia tidak bisa langsung di bagian FEM. Contohnya gini, kita klik terus kita heteroskedastisitas, maka tidak akan bisa. Maka kita perlu menggunakan metode yang tadi atau langkah-langkah yang tadi. Maka ini bisa kita kasih nama heteroskedastisitas. Nah, ini bisa kita copy dan kita masukkan ke data yang ada atau ke Word yang telah
susun oleh kalian. Nah, untuk melihat uji heterosnya itu, kita lihat dari R square-nya. Nah, yang dimana R square dari resit ini, dari pengujian tadi, itu tuh sebesar 0,368722. Dengan C kuadrat hitung, yaitu dengan rumus N kali R square, itu tuh sebesar N ini sendiri itu sebesar 63 observasi kan. Makanya kita 63 dikali dengan R square-nya tadi itu sebesar 0,368722. Yang hasilnya yaitu 23,229. Nah, untuk kita mencari C kuadrat tabelnya itu dengan alpha 0,05 dan DF5. Nah, banyaknya variabel bebas atau F5 itu merupakan banyaknya variabel bebas dalam regresi auxiliary. Nah, caranya kita menghitungnya menggunakan Excel. Sebelumnya juga saya sudah menghitungnya, yaitu ini. Nah, rumus yang digunakan yaitu C square INF RT itu dengan DF-nya tadi 5, 0, maaf 0,05 dengan dan uh, ini di bawah ini itu ada 5 atau banyaknya variabel bebas dalam regresi kan ada 5. 1 2 3 4 5. Makanya ini 0,05 dan 5. Maka hasilnya sebesar 11,0705. Nah, jika dilihat dari gambar, maka itu masuk ke bagian daerah tolak nol, yang dimana berdasarkan pengujian statistik menggunakan weight dengan alpha 0,05, nilai X hitung itu sebesar 23,229, itu lebih besar dari nilai X tabel sebesar 11,0705. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Itu berarti ada masalah heteroskedastisitas atau tidak lolos uji heteroskedastisitasnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita kembali ke Diffuse. Ini kita tutup saja. Terus, cara melakukan uji autokorelasi tadi, itu kita estimasi lagi kayak tadi. Tetap masih ngambil yang resit 01, TPT, dan UMR. Kita klik open, klik kanan, open, terus ask equation. Nah, kalau untuk TPT, maaf, kalau untuk auto, ini C yang kita taruh tengah, terus tuh untuk autonya, itu kita ketik resit, kita masukkan resit 01, minus 1, dan resit 01, minus 2. Yang lainnya sama, kita klik OK. Nah, ini kita dapat hasil auto korelasinya. Kita bisa langsung masukkan ke Word. Nah, untuk uji autokorelasi sendiri itu H0.2P itu sama dengan 0. Maka artinya tidak ada autokorelasi. Sedangkan kalau untuk HA.2P tidak sama dengan 0, maka ada autokorelasi. Nah, yang dimana untuk autokorelasi, kita ngeliatnya juga dari R square-nya, yaitu sebesar 0,532409. Nah, untuk C kuadrat hitung, tadi itu masih sama, rumusnya sama kayak heteros, itu N kali R square. Nah, yang dimana N-nya untuk variabel observasinya itu tuh sebesar 57 dikali R square-nya itu sebesar 0,532409 atau hasilnya itu sebesar 30,3473. Nah, untuk C kuadrat tabel dengan alpha 0,05 dan DF2 itu banyaknya
atau banyaknya lag dari residual dalam regresi auxiliary. Nah, yang mana itu ada ini, resid 01, -1, dan resid 02, -2. Nah, 4 ini, TPT dan UMR juga. Kita bisa lihat dari T hitungnya juga, maksudnya dari Excel, maaf, itu sebesar 23,229436. Oh, maaf, itu sebesar 5,991465 dengan rumus yang sama. Nah, untuk gambarnya sendiri itu um, termasuk bagian daerah tolak H0, yang dimana berdasarkan pengujian statistik menggunakan LM dengan alfa sama dengan 0,05, nilai X kuadrat hitung itu sebesar 30,3473, lebih besar dari nilai X kuadrat tabel itu sebesar 5,9914, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada masalah heteroskedastisitas atau tidak lolos uji heteroskedastisitasnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan deteksi multikolinearitasnya. Nah, untuk nilai jika nilai FIF itu lebih besar dari 10, itu bakal menunjukkan multikolineritas yang tinggi. Sedangkan jika nilai FIF antara 5 sampai 10 itu menunjukkan multikolineritas yang sedang. Sedangkan jika nilai FIF kurang dari 5 itu menunjukkan multikolineritas yang rendah. Nah, untuk melakukan deteksi multikolineritas, kita akan balik ke IFUS. Sebelumnya ini kita kasih nama dulu. Jadi yang tadi auto korelasi. Klik OK. Tutup. Nah, untuk menguji multikolineritas sendiri, karena kita ada dua variabel, makanya kita hanya melakukan uji TPT dan UMR-nya saja. Di regresinya TPT dan UMR-nya saja. Nah, untuk ini TPT, UMR. Atau UMR atau UMR TPT. Open application. Oke. Kita kasih nama jadi TPT UMR. Nah, tutup. Terus kita regres lagi UMR, dan TPT. Special. Oke. Selama UMR TPT. Nah, setelah keduanya didapatkan, sudah dapat ini. Sebenarnya ini kalau misalnya mau mencari salah satunya aja bisa, maksudnya kalau mau estimasi yang TPT sama UMR-nya aja doang bisa, kalau enggak UMR ke TPT-nya juga bisa. Jadi kita bisa langsung masukkan antara kedua ini. Nah, untuk jika dilihat dari tabel estimasi dua tadi itu kita mendapatkan R square-nya sebesar untuk TP dan UMR sendiri itu sebesar 0,106012. Nah, untuk FIF sendiri kita harus melakukan perhitungan lagi menggunakan Excel. Nah, yang mana saya juga sudah menghitung sebelumnya, itu dengan rumus 1 dibagi buka kurung 1 minus dari ini, hasil R square-nya ini. Jadi 1
dibagi buka kurung 1 dikurang 0,106012 tutup kurung itu menghasilkan sebesar 1,118583 untuk TPT dan UMR-nya. Nah, itu kesimpulannya adalah multikolineritas itu tuh rendah. Nah, maka kita bisa interpretasikan bahwa berdasarkan hasil nilai R kuadrat pada persamaan TPT dan UMR sebesar 0,106012 dengan nilai FIF itu masing-masing sebesar 1,118583. Nah, nilai FIF yang memiliki nilai centered FIF kurang dari 5 sehingga menunjukkan deteksi multikolineritas yang rendah dan dapat dikatakan bahwa lolos uji multikolineritas. Nah, selanjutnya karena di pengujian heteros dan autokorelasi tadi itu mengalami masalah, maka perlu dilakukan penyembuhan hasil regresi, yang dimana kita harus menyembuhkan uji heteros dan autokorelasinya. Itu dengan cara kita klik view, kita tutup aja ini OMR TPT-nya nih. Nah, untuk bagian FEM, kita ke bagian estimate, terus kita bagian ke panel option. Nah, untuk menyembuhkan heteros itu kita ke bagian covariance method, klik yang bagian white cross section. Nah, untuk penyembuhan uji autokorelasinya kita ke bagian weight-nya, itu klik yang cross section weight. Nah, klik OK. Nah, maka akan mendapatkan model yang seperti ini. Kita kasih nama. Oke, nggak usah. Kita cancel aja. Nah, setelah ini kita bisa copy langsung ke Word. Maka ringkasan dari hasil penyembuhan hasil regresi ini yaitu kemiskinan itu sama dengan 13,07654. Nah, untuk TPT-nya sendiri itu sebesar 0,57829 dan untuk UMR itu sebesar minus 0,00000037 dengan standar errornya itu sebesar 0,145096 untuk TPT dan 0,000004 untuk UMR dengan tes statistik yaitu sebesar 4,120221 untuk TPT dan untuk UMR itu sebesar minus 8,416026 dengan F statistik sebesar 153,8176 dan R square-nya itu sebesar 0,913853 dan adjust R square itu sebesar 0,907912. Nah, maka hasil estimasi regresi dari pengolahan data menggunakan if use di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nah, konstanta itu sebesar 13,07654, maka bisa diinterpretasikan bahwa jika tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum regional sama dengan 0, maka jumlah penduduk miskin di 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa itu sebesar 13,08%. Untuk koefisien regresi parsial variabel tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 0,597829. Nah, maka bisa diinterpretasikan jika tingkat pengangguran terbuka itu naik sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin di 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa akan mengalami peningkatan sebesar 0,59%. Nah, untuk koefisien regresi parsial variabel untuk upah minimum regional atau UMR itu sebesar 0,597829
0,000037, yang dimana jika upah minimum regional naik sebesar 1.000, maka jumlah penduduk miskin di 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa akan mengalami penurunan sebesar 0,00000037%. Nah, untuk adjust R square sendiri itu sebesar 0,907912, yang dimana menjelaskan bahwa variabel bebas yaitu tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum regional dapat mempresentasikan variabel terikat yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 0,91% dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis, yaitu ada pengujian uji T dan uji F. Nah, untuk uji T sendiri, yaitu uji koefisien regresi parsial variabel TPT atau X1, itu H0 sama dengan beta 1 itu kurang dari sama dengan 0, dan untuk HA itu beta 1 lebih dari 0. Nah, dengan alfa yaitu sebesar 0,05 dan N atau besar sampel itu sebesar 63 dengan T statistik yaitu sebesar 4,120221 dan T tabel kita juga menggunakan Excel. Tabel kita menggunakan Excel yaitu pakai rumus TINF sebesar alfa sebesar 0,05 dengan titik koma itu n-nya tadi itu sebesar 63, maka mendapatkan hasil sebesar 16694. Nah, jika dilihat dari gambar, maka ini termasuk ke dalam daerah tolak H0 yang dimana berdasarkan pengujian secara statistik dengan alfa 0,05, nilai statistik itu sebesar 4,120221 yang dimana ini lebih besar dari nilai T tabel itu sebesar 1,6694 dan probabilitas itu sebesar 0,0005 itu lebih kecil dari probabilitas yang ada atau alfa itu sebesar 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 itu ditolak dan HA diterima sehingga TPT atau X1 itu berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin atau Y-nya. Nah, untuk uji koefisien regresi parsial variabel UMR atau X2-nya itu H0 sama dengan beta 1 lebih besar sama dengan 0 dan untuk HA-nya itu beta 1 kurang dari 0 dengan alfa 0,05 dan besar sampel itu sebesar 63. Untuk tes statistiknya sendiri itu sebesar minus 8,416026 dengan T tabel yaitu kita menggunakan Excel lagi mencarinya. Maaf, itu sama aja kayak tadi yaitu TINF buka kurung alfa titik 2 N, maka mendapatkan hasil sebesar minus 1,6694. Nah, untuk gambarnya sendiri, maaf. Nah, untuk gambarnya sendiri, ini termasuk ke dalam daerah tolak H0, yang dimana berdasarkan pengujian secara statistik dengan alfa 0,05, nilai tes statistik sebesar minus 8,416026 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,6694 dan probabilitasnya sebesar 0,0000, itu dimana menghasilkan kurang dari probabilitas yang ada atau alfanya itu sebesar 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima sehingga UMR atau X2 itu berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nah, selanjutnya yaitu uji F, yang mana H0 itu sama dengan titik 2, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 dan HA-nya beta 1 tidak sama dengan 0 atau beta 2 tidak sama dengan 0 dengan alfa 0,05 dan besar sampel itu sebesar 63. Nah, untuk DF1-nya itu rumusnya itu K dikurang 1 atau variabelnya itu dikurang 1. Jumlah variabel dikurang 1 itu mendapatkan 2 karena kita menggunakan tadi 3 variabel. Nah, untuk DF2-nya
itu N atau jumlah besar sampel itu dikurangin oleh K atau variabel yang kita gunakan. Maka 63 dikurang 3 sama dengan 60. Nah, untuk F statistiknya sendiri, itu kita mendapatkan 153 atau 153,8176, dan untuk F tabel itu kita mendapatkan 3,150411, yang dimana ini sudah dihitung menggunakan Excel. Nah, jika dilihat dari gambar yang ada, maka uji F ini masuk ke dalam daerah tolak H0. Nah, bisa diinterpretasikan bahwa berdasarkan pengujian secara statistik dengan alfa 0,05, maka nilai F statistik itu sebesar 153,8176, yang dimana itu lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,15041, dan probabilitas itu sebesar 0,0000, yang dimana ini kurang dari probabilitas yang ada atau probabilitas awal itu sebesar 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga TPT atau X1 dan UMR X2 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin atau Y-nya. Nah, untuk selanjutnya itu tentang pembahasan hasil regresi. Yang dimana pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengaruh TPT terhadap kemiskinan di 3 provinsi Pulau Jawa. Yang dimana dari hasil penelitian secara parsial atau UJT diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel TPT sebesar 0,0005 itu kurang dari nilai signifikan atau 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga TPT berpengaruh positif signifikan terhadap produk terhadap penduduk miskin, terhadap jumlah penduduk miskin di 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, sesuai dengan teori Keynes, melihat pengangguran sebagai salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. TPT yang cukup tinggi ini dapat mendorong peningkatan kemiskinan di 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk pengaruh UMR terhadap kemiskinan di 3 provinsi Pulau Jawa itu sendiri, itu dari hasil penelitian secara parsial atau JT, itu diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel UMR itu sebesar 0,000, itu kurang dari nilai signifikan yang sebesar 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, sehingga UMR itu berpengaruh negatif signifikan terhadap terhadap jumlah penduduk miskin di 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini sesuai dengan teori upah alami yang menjelaskan bahwa pemberian upah berdasarkan standar dari kebutuhan hidup yang layak seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan dalam jangka panjang yang akan meningkatkan taraf kualitas serta kesejahteraan hidup. Nah, sehingga upah yang tinggi itu berpengaruh untuk menaikkan kesejahteraan atau menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Nah, yang terakhir yaitu tentang pengaruh TPT dan UMR terhadap kemiskinan di 3 provinsi Pulau Jawa, yang dimana hasil penelitian secara bersama-sama atau uji F itu diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 itu kurang dari nilai signifikan awal atau alfanya itu sebesar 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga TPT dan UMR itu berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2003 sampai 2023, serta nilai adjust square itu sebesar 90,79%. Itu menunjukkan bahwa variabel TPT atau X1 dan UMR atau X2 itu dapat menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin 3 provinsi di Pulau Jawa sebesar 90,79, sedangkan 9,21%-nya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, dalam hasil penelitian ini, variabel TPT itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap jumlah penduduk miskin pada 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa daripada variabel UMR.
Nah, adanya interaksi antara TPT dan UMR dalam jumlah penduduk miskin, yaitu penurunan TPT dan peningkatan UMR yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di 3 provinsi Pulau Jawa. Eh, Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.